Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini tentunya kita sebagai manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Sehebat apapun manusia mungkin pernah berbuat dosa. Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat kesalahan. Apa saja kesalahan bagi manusia? Dalam Al-Quran kesalahan manusia itu dua, yaitu fahsya wal munkar. Tapi bagaimana kita mensikapi dengan kesalahan-kesalahan kita? Apakah orang yang bertakwa adalah orang yang tak pernah salah? Menurut saya yang awam ini, orang yang bertakwa adalah bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa adalah orang yang mereka mendolimi dirinya, kemudian berbuat kesalahan-kesalahan, tetapi zakarullah, cepat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apapun yang telah dia lakukan. Fastaghfiru lidzunubihim, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sebuah pelabuhan memandang lautan. Ketika kita melihat buih-buih yang di lautan, maka Masya Allah, banyaknya buih lautan, lebih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali tanpa kita sadari, baik yang kita rasakan maupun yang kita tanpa sadari, kita telah berbuat berbagai macam kesalahan dan kemaksiatan. Tetapi kita tidak boleh putus asa, saudara-saudaraku. Ketika buih di lautan sebagai gambaran betapa besarnya dosa kita, maka lihatlah samudera Allah yang begitu luas. Maka itulah kemahaluasan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa optimis dalam diri kita. Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, bertakwalah kalian dimanapun Anda berada. Ikuti kemaksiatan, ikuti keburukan dengan kebaikan. Semoga kebaikan itu menghapus keburukan. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tumbuhkan rasa optimis kita, harapan kita. Harapan kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang hari ini, saya barangkali dan kita semua masih bergelimang dalam maksiat dan dosa, tetap kita menghambakan diri, mohon ampun kepada Allah sambil berusaha, ya Allah, bimbing kita senantiasa dengan hidayah dan taufik-Mu. Senantiasa kita berada pada jalan-Mu. Senantiasa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terus dihapus sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa menuju sebuah predikat yang senantiasa ketika kembali kepada Allah, kita mudah lisan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saudaraku yang hari ini masih bergelimang dengan dosa-dosa, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan bahasa yang penuh dengan santun. Ya qul ya ibadiyalladzi asrafu, wahai hamba-hambaku yang berlebihan, wala naqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting kita ingat kepada Allah dan mau bertobat atas segala dosa-dosa kita, menyesali dan mencoba untuk tidak mengulangi kembali. Hadirin, ini bukan menggurui, ini bukan menasihati, tetapi ini sebagai introspeksi diri betapa banyak dosa kita yang kita lakukan tanpa kita sadar. Semoga ketika Allah membangkitkan kembali kita dari tidur sementara, maka semakin ada perubahan-perubahan yang terbaik dalam hidup kita. Kita punya misi jauh ke depan. Semoga kita senantiasa pada ihdinas siratal mustaqim, trek yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mengikuti sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diampuni dosanya, senantiasa dibimbing hidayah dan oleh Allah dengan hidayah dan taufiknya. Dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa kembali dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe,